Kenangan tidak hanya tercipta dari hal-hal baik. Ada kalanya, kenangan tercipta dari kenakalan yang dijadikan sebuah pelajaran. Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu, ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat, kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja, aku hitam, kau pun hitam, arti teman lebih dari sekedar materi. Jangan pernah lepaskan, bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar. Oh sayangku, jangan pernah lepaskan, bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Selalu membanggakanmu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu darah abadi, demi bermain bersama. Kita lupakan segalanya, merdeka kita, kita merdeka. Pundakku jangan pernah lepaskan, bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar. Oh sayangku, jangan pernah lepaskan, bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Kami datang sebagai siswa dan pulang sebagai legenda. Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka lebar pelukan mentari. Bila pun terjatuh nanti, kau siap mengangkat aku lebih tinggi. Seperti pedih yang telah kita bagi, layaknya luka yang telah terobati. Bila kita jatuh nanti, kita siap untuk melompat lebih tinggi. Di sini, hari-hari biasa terasa istimewa. Pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi. Hidupku menjadi berarti karena harus kita taklukkan, bersama melawan rintangan, untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan. Dan ini adalah akhir cerita dari Arutala. Seberapa jauh dari sini, tembok-tembok ini tak berarti, asal ku lihat senyummu hari ini, mendengar keluhmu malam nanti.
semua tak jelas arahnya. Kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan kemana, selama kau ada aku tak kebal. Apapun yang terjadi tidak apa. Setiap hari ku bersyukur melihatmu berselimut harapan, berbekal cerita. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurga terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan kemana, selama kau ada aku tak apa. Apapun yang terjadi tidak apa. Mari menyusun seroja bunga seroja, mari menyusun seroja bunga seroja. Remaja putri remaja, Rupa yang elok dimanja, jangan dimanja. Pujalah ia, oh saja sekedar saja. Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung. mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Sekarang bukan bermenung, jangan bermenung. Mari bersama, oh adik memetik bunga. Mari menyusun seroja bunga seroja. Hiasan sanggup remaja putri remaja.
saja sekedar saja. Para tamu undangan yang berbahagia, mari kita sambut Master of Ceremony acara pelepasan siswa SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang tahun pelajaran 2025-2026. Muhammadiyah Aldin Pasaribu dan Sahzani Alprinda. Beri tepuk tangan yang meriah. Arutala bukan hanya sekedar nama. Ia adalah janji untuk menjadi inspirasi dalam membangun peradaban negeri. Arutala adalah simbol perjuangan, mencapai ketahanan, bersatu dalam kekuatan, menggapai bintang, menembus batasan, menghiasi langit dengan cita-cita dan harapan. Dan acara ini dipersembahkan untuk Arutala, achieving resilience and unity to be aspiring leaders of all time. Saya Muhammad Aldin Pasaribu Dan saya Sahzani Alprinda, izinkan kami menjadi Master of Ceremony pada acara pelepasan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The distinguished chief of Al-Furqan Education Foundation Palembang, the Honorable Headmaster of Islamic Integrated High School of Al-Furqan Palembang, the Honorable all teachers, guests, and friends. praise be to Allah who promised his faithful slaves victory and support by saying, "And it was a duty upon us to aid those who believed." I bear witness that there is none to worshipped but Allah, one with no partners. He sent his messenger Muhammad with guidance and the religion of truth to cause it to prevail over all religions, even though the unbelievers may detest it. And I bear witness that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. He is the Imam of the pious, the mercy to the world. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta kita semua yang mengikuti cahayanya hingga hari perhitungan. The next agenda is the nation anthem, Indonesia Raya. The audience, please stand up. Hadirin dimohon berdiri.
audience, please be seated. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. البرامج يالي هي قراءة الشهر القرآن فسيقرأنا سيتي أفيفا سيتي أليفا وهونستو رمضاني موشيكو فيالدو Li Alifa, Afifa, wa Honesto, falyatafaddal alaihi mashkuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal fata quwwatan syadida. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan di masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang sangat kuat, mental yang sehat, pikiran dan jiwa yang masih semangat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, mengungkapkan dalam pidatonya, "Beri aku 10 pemuda, kan kuguncangkan dunia." Hadirin yang berbahagia, mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini, kami mengangkat tema Remaja dan Pemuda sebagai generasi bangsa dengan landasan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya.
Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. B.J. Habibie menyatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari, yakni Lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin yang berbahagia, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukanlah sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Lalu timbul pertanyaan, apa peran pemuda dan remaja dalam membangun masa depan bangsa? Pertama, pemuda sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa. Peranan pemuda menempati posisi yang strategis. Mengapa? Karena pemuda merupakan generasi peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Secara fisik masih prima, secara emosional memiliki keberanian yang tinggi, bahkan secara intelektual memiliki idealisme yang masih murni. Maka pantas bila pemuda dianggap sebagai calon Pemimpin bangsa. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihtanim khomsan qabla khomsin." Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Di antaranya adalah syababika qabla haramika, yakni masa mudamu sebelum masa tuamu. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian pemuda dan remaja merupakan tulang punggung bangsa dan agama. Sebab Indonesia bisa merdeka, Islam bertahan sampai sekarang karena rasa pemuda yang tangguh. Hadirin yang berbahagia, kami menghimbau kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia, hendaklah selalu bekerja keras, hindari sifat malas, rasa semangat jangan sampai kandas, dan raihlah masa depan yang lebih pantas. Semoga kita yang ada di sini, pemuda-pemudi harapan pertiwi harapan bangsa, dan semoga kita yang ada di sini menjadi pemuda-pemudi yang beriman dan bertakwa. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, we kindly invite Mr. Haji Hairil Abdillah SHWC, the Chief of Al Furqan Foundation, to give the welcoming speech. To Mr. Haji Hairil Abdillah SHWC, the time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh tim saya manajemen Sid Al-Furqan, Ustadz Agus Pri, Bunda Dwi dan Pak Khairi. Yang saya hormati pengawas internal SMA IT, Bapak Sahim Dasam. Yang saya hormati Kepala SMA IT Al-Furqan, Ustadz Jusman Fitriansyah, beserta jajaran manajemen unit dan seluruh Ustadz dan Bunda. Yang saya hormati Ketua Koperasi Bapak Adi Juwanto. Yang saya hormati Kepala Unit Wakaf Ustadz Sunyoto. Yang saya hormati Kepala Asrama Ustadz Alfi Muhammad. Dan yang saya hormati Kepala BPI Ustadz Arwan Suud. Dan yang saya hormati juga Ketua PWMG Ibu Eli, orang tua dari Ananda Rajwa. Dan yang saya hormati Bapak Sufenfri beserta Ibu dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid SMA IT Al-Furqan yang saya hormati, dan terkhusus untuk anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, calon-calon alumni SMA IT Al-Furqan. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua tentunya, yang tentunya senantiasa patut kita syukuri. Allah berikan kita nikmat takwa, nikmat hidayah. Dengan semua itu sampai saat ini, sampai detik ini kita senantiasa di atas ketaatan. Salawat beriring salam kepada Al-Qudwah, suri tauladan, Nabi yang agung, manusia yang paling suci di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW. Kita senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Kita senantiasa berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir nanti. Allahumma sholli salim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa kami banggakan, kami hormati. Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi kita semua, hari yang syarat dengan makna. Karena hari ini kembali SMA IT Al-Furqan mewisudakan dan meluluskan anak-anak kita, putra-putri kita di angkatan yang ke-12. Dan pertama-tama tentunya kami selaku pihak lembaga mengucapkan terima kasih kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid kami yang mempercayakan kepada kami, menitipkan anak-anak bapak dan ibu kepada kami untuk memberikan pendidikan-pendidikan yang terbaik untuk putra-putri kita. Di sebelah, di depan bapak dan ibu bisa saksikan putra-putri yang akan diwisuda, yang akan meninggalkan jejak pendidikan SMA, yang mana dulu bapak ibu sudah mengasuhnya dari kecil, mendidiknya, menjaganya, merawatnya, sampai sekarang mereka sudah berusia remaja. Dan inilah yang bapak dan ibu-ibu semua saksikan, putra-putri kita yang penuh dengan prestasi. Prestasi akademik dan juga prestasi non-akademik. Mereka tumbuh kembang menjadi anak-anak yang berprestasi, bertauhid, berakhlak baik, berakhlak mulia, dan semuanya insya Allah penghafal Al-Quran. Ini adalah suatu pencapaian, dan juga kami pun tidak ada apa-apanya kalau tidak ada doa dan juga harapan dari Bapak Ibu yang mendoakan seluruh putra-putri kita. Bapak dan Ibu, pada hari ini juga kami akan menyampaikan, hari ini yang akan diwisudakan dari SMA IT Al-Furqan berjumlah 79 putra-putri siswa dan siswi SMA IT Al-Furqan. Dan juga Bapak dan Ibu, dari 79 siswa-siswi yang diwisuda hari ini, ada 21 anak putra-putri kita yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri dan ikatan dinas melalui jalur prestasi dan undangan. Alhamdulillah, ini adalah suatu pencapaian
yang mana usaha dan kerja keras dari Kepala Sekolah Ustadz Jusman dan juga seluruh wakil dan seluruh tenaga pendidik SMIT Al-Furqon. Dan juga pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat pada Bapak dan Ibu, dan juga terkhusus untuk anak-anak Ustadz. Ustadz mengucapkan juga selamat, sukses, semoga anak-anak selalu diridhoi oleh Allah dan menempuh pendidikan yang baru, juga diberikan Allah kemudahan. Semoga anak-anak senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Haji Hairil Abdillah SHWC, for the welcoming speech. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala SMIT Al-Furqon Palembang, Ustadz Jusman Fitriansyah SPDI MPD. Kepada Ustadz Jusman Fitriansyah SPDI MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang pertama-tama yang saya hormati Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon, Ustadz Haji Hairil Abdillah. Kemudian yang saya hormati Ustadz Agus Priatmono sebagai Kepala Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang beserta jajaran manajemen. Kemudian yang saya hormati Kasubag, Kepala Bagian, kemudian Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Ketua POMG, serta yang saya hormati Bapak Ibu, para hadirin hadirat, wali murid kelas 12 tahun ajaran 2025-2026, beserta anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang insyaAllah selalu Ustadz cintai. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta barokahnya kepada diri kita. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, di tempat yang insyaallah barokah ini kita dihadirkan di sini di dalam rangka pelepasan siswa kelas 12 tahun ajaran 2025-2026. Semoga ikhtiar kita ini di dalam pendidikan menjadikan buah hasil yang terbaik menjadi amal jariah kita insyaallah, baik bagi lembaga sekolah maupun bagi orang tua. Salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan, pengorbanan, tetesan darah serta keringat beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian, terutama kepada anak-anak ustadz sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada momentum yang baik ini, Ustadz sebagai kepala sekolah menyampaikan rasa syukur, kemudian salam takzim kepada seluruh anak-anak Ustadz sekalian, bahwasannya alhamdulillah pada detiknya Anda bisa menyelesaikan segala proses pendidikan yang telah dilakukan kurun waktu
3 tahun yang telah berjalan. Ananda sekalian, apa-apa yang telah diajarkan, baik itu berkenaan dengan kepemimpinan, baik itu dengan keteladanan, kedisiplinan, keikhlasan, empati dan simpati, semua itu dilakukan oleh pendidik-pendidik di SMA IT Al-Furqan dengan tulus dan ikhlas untuk menjadikan anak-anak ustadz sekalian menjadi generasi yang Rabbani dan generasi yang Qurani. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, secara tertulis memang Ananda sudah melakukan proses pembelajaran tersebut. Tapi ingat anak-anakku sekalian, ini bukanlah akhir dari perjalanan kalian, tapi ini adalah start awal, start mula untuk bisa mencapai kesuksesan, kemudian untuk melangkah lebih baik lagi. Ada duri-duri yang mungkin akan menusuk kaki-kaki kalian, akan ada batu-batu yang terjal yang harus kalian naiki supaya cita-cita kalian bisa tercapai dengan baik. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Ustadz berpesan kepada kalian anak-anakku sekalian untuk bisa menjaga salat 5 waktunya, menjaga amal-amal kebaikan yang telah diajarkan oleh Ustadz dan bundahnya selama kalian di SMA IT Al-Furqan. Kemudian jangan lupa untuk selalu berinteraksi dengan Al-Qur'annya. Karena yakinlah anak-anakku sekalian, ketika Ananda berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan memuliakan anak-anak Ustadz sekalian. Selanjutnya, dalam momentum ini juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu sekalian wali murid siswa kelas 12 tahun ajaran 2025-2026 yang telah menitipkan putra-putri terbaiknya di SMA IT Al-Furqan Palembang. Ibu telah mengiring doa kepada kami, memberikan support dan motivasi kepada kami, sehingga program-program yang dijalankan di SMA IT Al-Furqan ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya Bapak Ibu sekalian, di dalam proses pembelajaran pasti ada hilaf dan salahnya tak kalah kami mendidik, membina putra-putri terbaik Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai Kepala Sekolah SMA IT Al-Furqan Palembang, mewakili seluruh sivitas SMA IT Al-Furqan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila di dalam proses belajar selama kurun waktu 3 tahun ini ada hilaf, ada mungkin komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, atau mungkin ada janji-janji yang tidak kami penuhi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami berharap komunikasi, kolaborasi yang kita lakukan ini bukan hanya di SMA IT Al-Furqan saja, tapi insya Allah Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan menjadi wadah dan lembaga menyeimbangkan antara dunia dan ruhiyah yang memfasilitasi pembelajaran yang bermakna, berkesadaran dan mengembirakan. Oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu sekalian, bila ada sanak keluarga atau adik-adiknya yang ingin melanjutkan pendidikan kembali, SIT Al-Furqan siap untuk berkolaborasi dan membangun kerjasama di dalam membentuk generasi yang Rabbani dan generasi yang Qur'ani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir yaitu ucapan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pengurus ketua yayasan sekaligus manajemen yang telah mensupport, mendukung segala pembelajaran dan program-program yang dilakukan di SMA IT Al-Furqan. Sehingga alhamdulillah pada tahun ini Bapak Ibu sekalian, SMA IT Al-Furqan Palembang terpilih menjadi sekolah model PM dan KKA tahun 2026. Ini semuanya atas support dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Kami menyadari bukan kami yang hebat, tapi Allah memudahkan segala urusan kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir kata sambutan yang saya ucapkan ini, saya secara pribadi pun juga meminta maaf kepada Bapak Ibu sekalian dan mohon redha dan restunya, karena insya Allah
pada tanggal 11 di hari Senin nanti kami akan melaksanakan atau menunaikan ibadah haji. Bila ada salah dan hilapnya, kami meminta ampun kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah meridhoi apa yang telah dilakukan. Mungkin itu saja kata sambutan, seuntai kata dari saya. Mudah-mudahan apa yang diucapkan, apa yang disampaikan menjadi inspirasi bagi kita semua. Semangat belajar, semangat bersemangat berkarya, dan ingat tetap tunduk pada Yang Maha Kuasa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Ustaz Jusman Fitriansyah SPD for the welcoming speech. البرامج يعلي هي قراءة الدعاء فسيقرأ أستاذ فرناندو إيسوس. لأستاذ فرناندو إيسوس فليتفضل عليه مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak kenal puas, dan dari doa yang tak terkabul. Allahumma ya Allah ya Hamid, Tuhan yang maha terpuji, dengan segala kerendahan hati kami keluarga besar SMA IT Al-Furqan Palembang pada hari ini kami berkumpul di tempat ini mengucapkan rasa syukur kehadiratmu atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang telah Engkau berikan kepada kami, atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Semoga Engkau berkenan melipat gandakan nikmat-Mu kepada kami, siswa-siswi kami yang telah menyelesaikan 12 tahun pendidikannya, keberhasilan orang tua wali siswa kami dalam mendukung pendidikan putra-putri mereka, dan keberhasilan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan khususnya SMA Islam Terpadu Al-Furqan dalam mendidik dan membimbing siswa-siswi dalam menghantarkan mereka menuju takdir terbaik menurut Engkau ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, let us welcome the performance of Al-Furqan Nasheed Voice, and the members are Happy,
Gibran, Gaisan, Galen, and Aska Tozika. Let us give a big applause. ليجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدأت شخصا آخر كي يتفاخر وظننت أنا أني بذلك أستغنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا هالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كنا انتدست الجمال كنا انتدست الجمال لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي يرضيني لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا هالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا سأكون أنا من أرضانا لا نسأل لرضاه وأكون أنا ما أهوانا مالي وما برضاه سأكون أنا من أرضانا لا نسأل لرضاه وأكون أنا ما أهوانا مالي وما برضاه لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا هالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كنا انتدست جمالا
Now, it's time for us to listen to the speech from one of the students of the 12th grade. In this chance, it will be presented by Nafla Fakhira Fenfree. To Nafla Fahira Fenfree, The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Khair LCMA, yang kami hormati Ustadz Haji Khairil Abdillah SECWC selaku Kepala Operasional Said Al-Furqon Palembang, yang kami hormati Ustadz Sahim Dasam SEMM selaku Pengawas Wilayah HBR Motik, yang kami hormati Ustadz Agus Priyatmono SPD selaku Kepala Said Al-Furqon Palembang, yang kami hormati Bunda Dwi Murni SECIAP selaku Kepala Keuangan Said Al-Furqon Palembang, yang kami hormati Ustadz Hoiri Susanto SPD CIAP selaku Kepala Anggaran Said Al-Furqon Palembang, yang kami hormati seluruh kepala sekolah unit TK, SD, SMP, SMA, dan asrama Said Al-Furqon Palembang, dan seluruh tamu undangan yang terhormat dan rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kami semua. Hari yang telah kami dambakan setelah berjuang bertahun-tahun lamanya. Tibalah saatnya bagi kami untuk meninggalkan sekolah ini demi mengejar mimpi kami di tingkatan selanjutnya. When we first walked through that door, we were filled with anticipation and hope to be a better version of ourselves. And like a caterpillar undergoing metamorphosis, here we stood, triumphant and glad, mere minutes away from breaking the cocoon and flying away, as proud graduates of SMA IT Al-Furqon Palembang. Banggalah kalian berada di sini. Banggalah karena setelah perjuangan kalian, setelah tiap-tiap paksaan dalam mengikuti lomba, dan setiap hari yang kalian habiskan demi melihat hari ini. Congratulations, friends. Congratulations to all of us. Di hari yang istimewa ini, kami ingin memberikan dedikasi kami kepada orang-orang yang selalu bersama kami di tiap rintangan yang kami hadapi. Untuk ayah, untuk ibu yang kami cintai, yang selalu memotivasi kami untuk menjadi lebih baik, yang selalu berada di belakang kami untuk memotivasi kami dalam mendukung setiap pilihan-pilihan kami, yang selalu ada untuk menghibur dan mengeringkan air mata kami di saat kami sedih dan gundah. Sungguh, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami berterima kasih. Kami ucapkan terima kasih pula terhadap kalian yang sudah membela kami sampai titik perjuangan, yang menjadi pemandu saat kami hilang arah dan menjadi pelita dalam kegelapan. Ustadz, Bunda tersayang kami yang sudah membantu dan mengajari kami sehingga kami dapat mengepakkan sayap di dunia yang luas ini nanti. Maaf jika kami telah membuatmu sedih, Ibu. Maaf jika kami telah membuatmu gundah, Ayah. Maaf pernah membuatmu kesal, Ustadz. Maaf pernah mengabaikan perkataanmu, Bunda. Maaf pernah membentak kalian saat kami kesal dan lelah.
Padahal kami tahu kalian hanya ingin yang terbaik bagi kami. Maaf, maaf untuk segala kesalahan dan kesedihan yang pernah kami berikan kepada kalian. Sungguh, tiada kata yang dapat menggambarkan betapa kami berterima kasihnya kepada kalian. Terima kasih atas segala yang telah kalian lakukan bagi kami. Untuk segala air mata, untuk segala tetes keringat yang kalian curahkan bagi kami. Semua hanya untuk kami. Terima kasih Ibu atas segala sarapan yang Engkau siapkan setiap pagi untuk kami. Terima kasih Ibu untuk setiap pelukan yang Engkau berikan kepada kami setiap kami berduka. Terima kasih Ayah untuk setiap senyummu ketika pulang walau lelah. Terima kasih Ayah untuk tiap kata motivasi yang Engkau beri saat kami hampir berputus asa. Terima kasih Bunda untuk tiap nasihat yang Engkau berulang-ulang kali berikan kepada kami. Terima kasih Bunda atas segala dorongan yang kalian berikan hingga kami dapat berdiri di sini dengan bangga. Terima kasih Ustadz atas segala antusiasmenya dalam menyemangati kami. Terima kasih Ustadz atas setiap teguran yang Engkau beri sehingga kami dapat menjadi lebih baik hingga saat ini. Terima kasih karena telah mendorong kami dalam mencoba hal-hal yang baru. Terima kasih karena telah mendukung mimpi dan ambisi kami. Terima kasih karena kalian tidak pernah menyerah terhadap kami. Terima kasih karena kalian tidak pernah lelah akan kami. Terima kasih karena sudah membuat kami berani. Thank you very much for being our greatest moral compass. Thank you for everything. Terima kasih kami kepada kalian semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan sungguh sekali lagi kami akan selalu berterima kasih kepada kalian semua. And to all my dearest folks here, my dearest friends, we've grown, struggled, and made it here together. Here we are now, ready to begin our newest chapter of life. The next chapter won't be easy, but we're more capable than we think. So, let's embrace the future, not perfectly, but bravely. Maybe we won't remember every single detail, but we will remember this moment, standing side by side before everything changes. See you on top, Arutala. And thank you for being a part of this beautiful journey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, SMIT Al-Furqon Palembang memberikan penghargaan kepada wali siswa berdedikasi dalam mempercayakan pendidikan anak-anak di Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon tahun pelajaran 2025-2026. Untuk itu, kami mohon untuk bisa maju ke atas panggung orang tua dari Ananda Nafla Fahira Fenfri, Bapak AKP Sufenfri SH, dan Ibu Andayani SPDI MSI. Kami mohon berkenan kepada Ustadz Haji Hairil Abdillah SECWC didampingi oleh Ustadz Jusman Fitriansa SPD MPD untuk bisa memberikan penghargaan.
Terima kasih, kami mohon untuk bisa kembali ke tempat. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari perwakilan wali siswa kelas 12 yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Eli Susanti, Ibunda dari Alif Rehansyah Putra Ihwan, siswa kelas 12 Arumi 2025-2026. Kepada Ibu Eli Susanti, Kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Khairil Abdillah SECWC selaku Ketua Yayasan Sid Al-Furqon Palembang beserta jajaran manajemen dan kepengurusan. Yang kami hormati Bapak Agus Priyatmono SPD, Kepala Sid Al-Furqon Palembang. Yang kami hormati Ustadz Jusman Pritriansa, SPDI MPD, GRC Hatij CFHA, yang kami selaku Kepala Sekolah SMA IT Al-Furqon. Yang kami hormati seluruh Kepala Sekolah Sid Al-Furqon Palembang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan juga yang kami hormati para Dewan Guru, staf, karyawan, kepengurusan SMA IT Al-Furqon Palembang. Dan yang terkhusus yang kami hormati para sahabat kami, wali murid angkatan ke-12 Arutala yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terkhusus solih dan soleha bunda wisudawan wisudawati yang sedang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho rahmatnya juala kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, bahagia dan insya Allah selalu diberikan nikmat iman dan Islam. Serta tidak lupa juga kita haturkan solawat berserta salam kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kerabat serta umat di masanya. Semoga syafaatnya kita dapatkan di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya izinkan saya sebagai wali murid dari Ananda Alif Raihansyah Putra Ihwan kelas 12 Arumi untuk mengucapkan terima kasih kepada yayasan dan sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami, mengamanahkan kepada kami untuk menguntai kata sambutan pada hari ini, mewakili dari bunda-bunda ada di benak dan pikiran Bapak dan Ibu sekalian sebagai wali murid, kami mohon maaf. Baiklah Bapak Ibu dan sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa sekolah merupakan rumah kedua bagi ananda-ananda kita. Dan para dewan guru, staf dan karyawan merupakan orang tua kedua ketika mereka tengah meniti menempuh pendidikan. Pasti masih ingat di bayangan, di benak kita,
3 tahun yang lalu, saat pertama kali kita melangkah, menapakkan kaki kita memasuki pintu gerbang SMA IT Al-Furqon dengan membawa berjuta harapan agar ananda-ananda ini lebih berkembang, lebih meningkat lagi, terutama di bidang pendidikannya. Dan alhamdulillahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik telah menunjukkan kita, melangkahkan kaki kita memasuki sekolah yang mempunyai sistem dan SDM yang terbaik ya Bunda, menurut kami pribadi. Semoga satu ide. Dan di mana ada 3 poin penting di dalam dunia pendidikan yang SMA IT Al-Furqon itu ada. Pertama, mempunyai para guru, ustadz dan bunda yang mempunyai keteladanan yang cukup baik untuk diguguh dan ditiru oleh para siswa dan siswinya. Ingarso sung tulodo. Dan mempunyai motivasi, jiwa motivator yang tinggi untuk siswa-siswinya juga, yaitu Ing Madia Mangun Karso. Dan juga mempunyai ketulusan, keikhlasan untuk mendorong kreativitas para siswa dan siswi, mengembangkan minat dan bakat baik itu di pendidikan akademik maupun non-akademik. Tut Wuri Handayani. Dan semua itu yang kita bersyukur lagi, berlandaskan, berpondasikan, meningkatkan, memperbaiki, yang paling utama adalah akidah, adab, dan akhlak anak-anak kita. Karena itu, mewakili semua wali murid yang ada di sini dan ananda-ananda kami ucapkan terima kasih atas dedikasi, pengabdian yang begitu baik dan begitu tinggi. Sehingga di mata kami tidak hanya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi juga sebagai pahlawan tanpa batasan jam kerja. Jazakumullah khairan, bunda, ustadz semuanya. Semoga semua kebaikan, ketulusan itu menjadi amal jariah yang tiada pernah putus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahalanya sampai ke jannah. Amin, amin ya robbal alamin. Agak panjang ya Bu, Pak, curhat. Layaknya sebuah rumah, pasti di dalamnya banyak hal yang terjadi. Baik itu momen yang membuat kita tertawa, tersenyum, bangga, bahagia. Dan bahkan pasti ada momen yang membuat semua ustadz, bunda, karyawan dan staf harus mengelus dada. Menarik nafas, menahan emosi, menahan amarah. Bahkan mungkin banyak tangis yang pecah ketika perilaku, perbuatan, perkataan, sikap dari ananda-ananda kami dan bahkan kami sendiri sebagai wali murid yang kurang pantas, sangat tidak sopan dan terkesan sangat tidak baik. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, kami mewakili semua orang tua dan putra-putri kami, mohon maaf lahir dan batin, mohon ridhonya atas kehilapan tersebut. Semoga Ustadz dan Bunda ridho memaafkan anak-anak kami. Dan yang paling penting, wahai wisudawan wisudawati kebanggaan Bunda, sahabat Bunda, ya, barokallah fi ilmina, selamat. Ingat, kalian semua adalah bintang. Dan apabila hari ini ada beberapa yang sinarnya begitu cemerlang, tetaplah melangkah ke depan dengan tawadu. Apabila ada yang merasa masih begitu redup, percayalah sayang, qadarullah Allah tidak pernah salah. Dia akan datang di waktu dan saat yang tepat. Hanya saja Allah menunggu ikhtiar dan doa kalian yang semakin menguat. Percayalah, saat itu datang, kalian akan sadar bahwa sinar kalian akan lebih benderang. Manjadah wajadana, the more you learn, the better you are. Dan buat kita, para orang tua wali murid, hayu Bunda, Papa, Umi, Abi,
apapun prestasi ananda-ananda kita setelah momen ini, mungkin ada baiknya kita peluk erat ananda-ananda kita sembari bisikan, kami bangga padamu nak. Terima kasih telah berjuang sejauh dan setangguh ini. Teruslah melangkah dengan ridho Allah, ridho guru, ridho kami orang tuamu, sampai sukses menyapamu. Izinkan sebelum saya tutup, saya menguntai sebuah pantun permohonan. Ustadz dan bunda cantik dan tampan. Insya Allah semua pandai membaca Quran. Doa terbaik mohon selalu diberikan agar ananda-ananda kami ini sukses di masa depan. Amin ya robbal alamin. Insya Allah, bismillah, Arutala angkatan ke-12 akan kembali ke SMA IT Al-Furqon tidak hanya sebagai alumni dan aparatur, tetapi juga sebagai donatur. Bismillah, insya Allah mereka tidak hanya akan sukses dunianya, tapi juga mulia akhiratnya. Satu bonus untuk SMA kita ya nak, jawab cakepnya yang kuat biar semangat. Banyak dahan yang jatuh disapu satu-satu. Tanda pohon sudah menua. Kalau ditanya SMA mana yang paling bermutu? Tentu saja SMA IT Al-Furqon jawabannya. Terima kasih. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mrs. Ellie Susanti, for the speech. Seza, kamu tahu nggak kalau sekolah kita terpilih menjadi sekolah model untuk program PM dan KKA? Tentu tahu dong Aldin, ini adalah kesempatan luar biasa bagi kita semua. Program pelajaran mendalam dan coding serta kecerdasan artifisial pasti akan membawa banyak manfaat. Betul sekali, aku tertarik banget dan KKA. Bayangin deh, kita bisa belajar tentang teknologi yang berkembang seperti AI. Ini pasti akan menambah keterampilan untuk di masa depan. Setuju. Dan dengan adanya program pelajaran mendalam, kita bisa eksplorasi topik-topik tertentu lebih dalam lagi. Semakin banyak kita tahu, semakin bisa juga kita menghadapi tantangan dunia di masa depan. Yes, you are right. Mari kita dukung program ini dengan semangat dan antusiasme penuh. Ini adalah peluang emas yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Selamat kepada SMA IT Al-Furqon Palembang yang telah terpilih menjadi salah satu sekolah model pembelajaran mendalam serta coding dan kecerdasan artifisial. Acara selanjutnya adalah penyampaian tausiah dari Dr. Haji Abdul Khair LCMAG. Kepada Ustadz Dr. Haji Abdul Khair LCMAG, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi, kayaknya lembut. Apa karena tertutup oleh cuaca dingin ini? Para alumni, kemudian juga para wali, mungkin terkesima dengan penyampaian dari wali tadi kayaknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita muliakan bersama Kepala Operasional SIT Al-Furqan Haji Khairil Abdillah, kemudian juga Kepala SIT Al-Furqan Agus Priyatmono SPD, kemudian juga Pengawas Wilayah HBR Mogok Haji Sahim Dassam MM, kemudian juga Kepala Anggaran Khairi Susanto SPDI, Kepala Keuangan SIT Al-Furqan Dwi Murni SE, kemudian Kepala Sekolah SMA IT Al-Furqan Jusman Fitrian Syah MPD, Kepala BPI dan Al-Quran SIT Al-Furqan Muhammad Arwan SPDI, seluruh Kepala Unit dan Kepala Bagian di lingkungan SIT Al-Furqan, kemudian juga seluruh manajemen dan pengurus SIT Al-Furqan, terkhusus ini para alumni Arutala. Kalau mendengar alumni Arutala ini, saya tadi pertama masuk, kita serasa di dunia fantasi. Ini caknya ada irama-irama Dracin Drakor. Ada pegunungan-pegunungan, Masya Allah. Ini generasi Gen Z ini betul-betul kreatif dan inovatif. Yang sedang berbahagia pada saat ini, kemudian juga seluruh wali, alumni Arutala, baik yang berada di depan maupun ada di belakang, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada saat yang berbahagia ini, dan semuanya insya Allah akan selalu dalam berkah Allah, kasih sayang Allah. Terutama saat ini kita berada di bulan haram, 4 bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi serta meridhai kegiatan hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bagian daripada amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik alumni Arutala yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan tak henti-hentinya kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, kata Allah dalam firman-Nya, niscaya akan aku tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur dengan nikmatku, maka kalian akan mendapatkan azab dariku yang sangat pedih. Para tamu undangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai syukur ini banyak yang terlupakan. Kebanyakan kita selesai mendapatkan kesuksesan pada puncaknya. Sekarang adik-adik yang mendapatkan keberkahan lulus dari kelas 12. Tadi sempat berbicara dengan Pak Khairil. Berapa tahun nih yang adik-adik ini di sini? Ada yang 12 tahun, Ustaz. Mana nih yang 12 tahun tadi? Boleh angkat tangan? Masya Allah. Berapa orang ya? 1, 2. Masya Allah, banyak ini. Ini saingan saya ini.
Terus terang beruntung adik-adik 12 tahun terjaga di SMA IT Al Furqon. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik. Saya dulu terus terang ketika masuk ke pesantren, tepatnya di pondok pesantren Rodotul Ulum Saka 3, saya dulu merasa salah seorang yang diungsikan, yang tidak diinginkan, yang merepotkan. Ya. Kelas 4 ibtidaiyah saya dilemparkan ke pesantren yang letaknya di tengah hutan, masuk lewat kuburan, menyeberang pakai perahu kajang, jokong. Adik-adik, tengah hutan adik-adik, belajar malam hari. Adik-adik beruntung di SMA IT Al Furqon, belajarnya berdampingan dengan AC, sejuk, nyaman. Saya udah hampir 2 tahun ngisi di Al Furqon itu, ceramah di situ. Sholat saja kedinginan oleh AC. Ustadz dulu berdampingan dengan babi. Benar, lagi belajar yang dikatakan oleh Bunda tadi, kepala SMK Bunda ya. Kata beliau, manjadda wajada. Jadi kita itu belajar sampai malam. Manjadda wajada, mansobaro sopiro, ngapal. Lagi ngapal enak-enak itu. Ternyata ada babi yang dekat dengan masjid, masuk ke masjid kita di situ. Allahu, kata kami. Benar adik-adik. Karena kita menyatu betul-betul dengan alam. Kalau sekolah alam, itulah kita pada saat itu. Ternyata setelah saya keluar, sekarang alhamdulillah diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengabdi di UIN Raden Patah Palembang. Saya maru tadi seperti dikatakan oleh Bapak samping Pak Khairil itu. Saya lupa berkenalan, nanti kita kenalan Pak. Kata beliau, saya emosional katanya. Kalau acara seperti ini saya pasti mau menangis. Adik-adik, saya pun merasakan seperti yang dirasakan oleh adik-adik. Anak Ustadz itu di Lampung. Masih kecil saya lemparkan dia MTS untuk tahfiz Al-Quran. 6 tahun, sedih adik-adik. Orang tua yang mana yang tidak sedih adik-adik? Meninggalkan adik-adik di asrama, tidak tahu bagaimana kondisi kalian. Tapi subhanallah, sekarang saya baru merasakan, saya kelas 4 ibtidaiyah, yang dulu wajib berbahasa Arab, wajib berbahasa Indonesia. Padahal saya orang Pegagan. Teman dijebak oleh teman saya. Nak kemana ya kau? Yang jebak teman saya itu jasus. Tahu adik-adik jasus? Intel. Oh tahu adik-adik ya? Intel. Oh terjebak. Masuk mahkamah. Tiap malam saya dulu mahkamah. Mungkin sekarang bagian bahasa, bagian keamanan di pesantren saya itu, saya yakin mereka akan masuk HAM. Betul adik-adik. Rotan 10. Gantungan baju 10. Tangan 5. Tidak cukup di situ, kita disuruh tawaf di sekeliling masjid sebanyak 10 kali. Masih kecil adik-adik, pertengahan tahun masuk sekolah ibtidaiyah, wajib berbahasa Indonesia. Anak kecil wajib berbahasa Indonesia, wong Pegagan, bahasa tengah-pengape wajib bahasa Indonesia. Subhanallah, ternyata adik-adik, itu semua maknanya baru terasa sekarang. Gemblengan dari SMA IT Al Furqon, saya yakin adik-adik akan merasakannya ketika adik-adik menjadi sukses nanti. Beruntung adik-adik di SMA IT Al Furqon yang menggembleng itu semua. Jangan ada kebencian, jangan ada dusta di antara kalian dengan SMA IT Al Furqon. Kalian harus terima, kalian harus ikhlas. Perjalanan adik-adik masih panjang. Ini bukan the last, tapi ini merupakan before. Harus kalian itu ingat dalam benak kalian. Kalian akan mulai kehidupan yang lebih tahu bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Maka dalam istilah orang Arab itu ada qaulul hikmah, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang kubur. Bagaimana
perasaan adik-adik ketika bersama dengan ustadz-ustazah. Sekarang ustadz-ustadznya belagak-belagak galau, kepala pimpinan. Iya, Ustadz Arwan tadi ku jengok, woi, dak ciri kalau dulu tuh cak itu bentuknya. Sekarang pakai tanjak, woi, ku bilang disambut tadi. Ini ustadz-ustadz ini yang sempat saya bertemu di SMA IT Al-Furqan, itu sederhana, cuman sekarang belagak-belagak galau. Ini juga adik-adik Seraso ini di Harvard University hari ini. Masya Allah. Kaget sudah nih sambil lempar-lempar ini nak. Pucuk ye boboto. Jangan kaget bapak-bapak. Gitu. Ida ingat mereka di asrama makan mie goreng dulu. Antri. Sekarang Masya Allah belagak-belagak cantik-cantik galau. Ini nih yang cowok-cowok ini. Inilah keberhasilan. Dan ini yang akan kalian hadapi di luar. Sekarang dunia yang kita hadapi ini sangat besar tantangannya adik-adik. Global yang kita akan temui di depan ini betul-betul mengancam kalau kita tidak memiliki tadi. Di antara hal yang ingin kita sebutkan ada 4 hal. Pertama, EQ, intelligent, ya. Question, kecerdasan itu harus kalian miliki. Sekarang sudah kalian raih. Kemudian emotional question, EQ. Kemudian nanti yang akan harus kalian miliki adalah apa adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Adalah SQ. SQ ini ada 2 makna. Ada social question, ada spiritual question. Kecerdasan sosial dan kecerdasan agama, religiusitas. Ada seorang peneliti ya, dari Daniel Coleman. Dia meneliti, kata beliau, apapun itu bentuk kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yang paling mendominasi itu adalah 80% kata beliau dari penelitian beliau itu. Khusus beliau meneliti tentang social question. Kalau kita umat Islam namanya spiritual question. 80% adik-adik, ingat, 80% SQ inilah yang menjadi penunjang kesuksesan kalian sampai tua. Sosial, spiritual, ini yang ketiga. Jadi jangan terlalu minder adik-adik kalau yang tidak bisa mendapatkan the best. Tidak ranking 1. Kita dulu mungkin ngejar-ngejar ya, ranking 1, ranking 2. Saya dulu terus terang adik-adik, kalau tidak ranking 2 atau inti tidak ranking, kena celiti oleh bapak gitu. Kau tidak ranking katanya. Ngapa baca tidak ranking? Mulai kita kecil hati. Ternyata setelah saya temui, saya berangkat ke Mesir bertemu dengan sekitar kurang lebih 100 angkatan tahun 90-98 itu. Barengan dengan UAS, saya temui orang-orang yang dulunya ranking di Al-Azhar. Ketika di masyarakat, oh ternyata sedang saja. Saya lihat mereka selama di Kairo, mereka bergaul, aktif, bersosial. Itu ternyata yang sukses. Ada yang di Kementerian Agama, ada yang di MUI, ada yang di partai. Semuanya aktif sosial. Inilah yang perlu adik-adik tingkatkan ketika nanti keluar. Ya. Keluar nanti bukan hanya sekedar mengandalkan ijazah. Orang kalau mengandalkan ijazah banyak saingan-saingan kita yang lebih hebat. Tapi apa yang kita andalkan tadi didului oleh ibu kepala sekolah. Keduluan kalau inti ceramah gue hari ini. Memang beliau ini cocok kepala sekolah. Apa yang kita bawa? Al-akhlaqul karimah. Adik-adik apa? Al-akhlaqul karimah. Ini yang paling utama. Dan inilah yang menjadi puncak target dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak pribadi, bagaimana menghadapi orang tua kalian yang sudah berusaha. Wali kalian itu adik-adik, kamu pegang HP sekarang, mainan adik-adik ini sekarang udah iPhone, Samsung S galo. Pas dijengok orang tuanya,
HP Oppo, Vivo. Oh ya Allah. Perjuangan orang tua, mereka rela. Kalian silakan kata orang tua. Ya. Bagus, hebat. Mereka lebih senang itu daripada mereka yang senang. Inilah pengorbanan di antara yang kita lihat secara nyata. Belum yang lainnya. Tadi siapa tadi yang menyampaikan kata sambutan dari adik-adik ini, namanya siapa? Nahla. Masya Allah. Ya. Saya juga terkesima dengan dia menyampaikan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bunda, terima kasih guru-guruku. Tak terima kasih pula kau. Iya, tak lulus hari ini. Yo masih tetap lulus. Bagaimana tidak? Bunda-bunda kalian, bapak kalian. Ada di sini saya yakin tidak semuanya bekerja di kantoran. Ada di sini aku yakin. Malam hari sudah subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergi ke mana? Ke kebun karet, bawa sadapan nyadap mereka berdua. Untuk menyekolahkan kalian yang di tempat AC itu adik-adik. Ada di antara orang tua kalian yang ngambil sawit di tengah hutan. Lawan mereka itu adalah ular-ular besar, babi-babi besar yang siap menyeruduk. Tapi mereka tetap semangat. Kalian pakaian cantik-cantik seperti ini, ganteng-ganteng seperti ini, itu adalah hasil mereka. Pergi malam, pergi pagi ayam berkokok, balik ayam nyangkuk kata orang tu. Itu fakta yang terjadi. Ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan. Saya terus terang saya adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang adik-adik, adik-adik yang lagi berbahagia, pulang ini lihat jari jemari bapak kalian, lihat jari jemari ibu kalian. Mak mano tebalnya, kapalnya jari jemari orang tua kalian untuk mencari uang untuk kesuksesan kalian ini. Teka megang tombol HP lagi tak tahu, saking besarnya jari tadi. Jari kalian ini Masya Allah halus, lembut. Pegang, salim, ucapkan terima kasih kepada mereka. Minta ridha untuk kesuksesan kalian ke depan. Betapa tidak adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mereka inilah yang akan menjadi penguat, penyemangat kalian. Ini baru menapak kalian tamat SMA ini. Silakan kalian lanjutkan S1. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti. Madal hayak dalam Islam mengajarkan utrubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini yang perlu kita lakukan bersama-sama. Orang tua pun juga mulai mengawal. Bagaimana adik-adik ini jangan sampai bebas, bunda-bunda, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang dunia luar lagi menghadapi tantangan yang besar. Ada handphone, ada smartphone. Masya Allah adik-adik ini di rumah kaget labis berasa bebas. Setelah ini mereka kita lihat di rumah mulai nanti main HP lagi. Dulu rajin belajar, tidak rajin lagi. Dulu hafal Al-Quran, kurang murojaah. Nah ini menjadi tanggung jawab kita bersama setelah kita mengantarkan mereka ini menjadi sukses. Jangan biarkan mereka sukses begitu saja, tapi kita kawal. Itulah yang diinginkan oleh Islam. Itulah yang diinginkan saya yakin oleh SMA IT Al-Furqan ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita berterima kasih. Saya mewakili mungkin tamu undangan para alumni dengan SMA IT Al-Furqan. Kami terus terang bangga dengan SMA IT Al-Furqan ini. Saya merasakan embrionya juga agak berdekatan dengan Raudatul Ulum, karena salah satu penasihat beliau ini adalah mudir saya Ustadz Kiai Haji Tol'at Wafa Ahmad. Teman-teman saya juga banyak di SMA IT Al-Furqan. Saya pun merasa bangga dengan SMA ini telah banyak melahirkan alumni-alumni hebat. Salah satunya yang saya lihat kemarin ada ikut lomba artikel ya. Ada nggak sini pesertanya? Lomba artikel di UIN Raden Patah Palembang, HAP. Ya, HAP Hari Amal Bakti Kementerian Agama, itu mereka sukses ya. Menang
juara 1, juara 2. Ini saya membuktikan sendiri, bunda-bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tepat sasaran. Ya, tepat sasaran dalam artian menitipkan anaknya di sekolah menengah atas IT Al-Furqan ini. Dengan keberhasilan, dengan capaian tersebut, saya yakin SMA IT Al-Furqan ini kedepannya menjadi yayasan, menjadi sekolah kebanggaan umat Islam, kebanggaan bangsa Indonesia, wabil khusus kebanggaan Sumatera bagian selatan. Demikian para tamu undangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dan kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disampaikan oleh orang yang berdoa. Tahu kaki siapa nyampaikannya? Ya, kita berdoa di dalam hati dengan penuh keyakinan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga adik-adik ini ke depannya tadi yang disebutkan oleh kepala sekolah SMK menjadi donatur. Kalau ku hitung, kalau 72 ini donatur kalau si kok sa embai lah 72 miliar Pak Ketua Yayasan. Selesai urusan dunia. Ya, donatur dalam artian secara ilmu, donatur dalam artian secara mal, donatur dalam artian secara pekerjaan. Itu sebenarnya yang diharapkan oleh yayasan ini. Kalian akan kembali mengabdi ke SMA IT Al-Furqan dalam proses seperti itu. Dan kita doakan semoga mereka ini semuanya sukses baik di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Merhaba arkadaşlar, benim adım Muhammad Mufti. Ben 2023'ten SMA IT Al-Furqan'dan öğrenciyim. 2025-26 öğrencileri için mezunları tebrik ederim. Semoga untuk mahasiswa angkatan 2526 SMA IT Al-Furqan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rivalda Ulfa, alumni angkatan 11 SMA IT Al-Furqan yang saat ini sedang berkuliah di Institut Pertanian Bogor, program studi manajemen industri jasa makanan dan gizi. Saya mau mengucapkan selamat kepada teman-teman angkatan 12 yang telah menyelesaikan pembelajaran masa SMA-nya di SMA IT Al-Furqan. Semoga semua ilmu yang telah teman-teman dapatkan tidak dilupakan dan juga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Dan semoga semua impian teman-teman tercapai. Allah mudahkan dalam setiap langkah dan proses teman-teman semuanya ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salah satu instansi bernama Kompekim, doa buat angkatan ke-12 yaitu semoga apa yang diinginkan tercapai dan cita-citanya dilancarkan oleh Allah. Semoga semua yang diinginkan oleh adik-adik sekalian semoga dapatkan dengan lancar. Amin. Makasih deh. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Raffiansyah, alumni SMA IT Al-Furqan Palembang angkatan 10. Perkenalkan, saya Muhammad Zofan Syarif, alumni SMA IT Al-Furqan Palembang angkatan ke-9. Kami berdua sedang menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Jatinangor angkatan 36. Pesan kami untuk angkatan 12 SMA IT Al-Furqan Palembang, tetap semangat untuk mencapai cita-cita masing-masing. Semoga apa yang kalian semogakan dan universitas yang kalian impikan dapat tercapai. Doa kami
Semoga kalian terus tumbuh menjadi insan-insan yang baik dan dapat membangun negeri ini ke depannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarafina Nuraini, alumni Angkatan 9. Saat ini saya bekerja di Kejaksaan Tinggi Banten. Saya ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik yang akan wisuda. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan menjadi bekal untuk kemudian hari. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Najwa Aulia Putri Hadri, alumni Angkatan ke-10 SMA IT Al-Furqan Palembang. Sekarang aku sedang berkuliah di program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Selamat ya untuk adik-adik Angkatan ke-12 SMA IT Al-Furqan yang telah lulus. Hari ini bukanlah akhir, tapi hari ini adalah awal di mana kalian akan memulai sebuah perjalanan baru yang penuh tantangan, yang penuh harapan, dan tentunya penuh dengan mimpi-mimpi yang siap diwujudkan. So guys, keep shining, stay confident, and believe your dreams. Semoga kalian semua dipertemukan dengan jalan yang terbaik, dipermudahkan setiap langkahnya, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Good luck guys for your next chapter. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Amin. Saya Faika Dela Bidah. Saya Farah Fatina. Dan saya Rania Talita Risti. Kami alumni SMA IT Al-Furqan Palembang Angkatan 10 yang sekarang berada di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Kami mengucapkan selamat atas kelulusan adik-adik Angkatan 12. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan untuk mencapai mimpinya. Sukses terus ya. Dan Kamu tahu nggak, alumni SMA IT Al-Furqan Palembang itu udah tersebar luas loh di perguruan-perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia. Tahu dong, bahkan alumni sekolah kita sudah ada yang melanjutkan studi ke luar negeri seperti Glasgow, Scotland, Malaysia, Korea, dan Turki. Bener banget. Selain itu, alumni SMA IT Al-Furqan Palembang juga banyak diterima di sekolah-sekolah kedinasan seperti IPDN, kepolisian, kejaksaan, dan banyak lagi lainnya. Masya Allah, luar biasa ya. Berkaitan dengan hal itu, acara selanjutnya adalah pembacaan siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri jalur prestasi. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bunda Intan Paramida Wardani MPD selaku Wakil Kurikulum SMA IT Al-Furqan Palembang. Kepada Bunda Intan Paramida Wardani MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP dan seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMB Angkatan 12 SMA IT Al-Furqan Palembang tahun pelajaran 2025-2026. Nafla Fahira Fenfri telah diterima di program studi pendidikan dokter Universitas Sriwijaya jalur SNBP. Yeta Ulima Putri telah diterima di program studi pendidikan dokter gigi Universitas Sriwijaya jalur SNBP. Anggun Putri Ramadhani telah diterima di program studi administrasi publik Universitas Diponegoro jalur SNBP.
Keisha Gisila Fauzia telah diterima di program studi D4 Tata Rias dan Kecantikan Universitas Negeri Yogyakarta jalur SNBP. Syahida Askia Rahma telah diterima di program studi psikologi Universitas Islam Negeri Jakarta jalur SNBP. Nitara Pranaya Aura telah diterima di program studi D4 Seni Kuliner dan Pengelolaan Jasa Makanan Universitas Negeri Jakarta jalur SNBP. Dona Alvareza telah diterima di program studi D4 Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya jalur SNBP. Hanindya Widi Anissa telah diterima di program studi manajemen Universitas Sriwijaya jalur SNBP. Keiza Safira telah diterima di program studi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya jalur SNBP. Nala Lauta Arata Bella Antantri Putri telah diterima di program studi D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung jalur SNBP. Jasmine Aurora telah diterima di program studi akuntansi Universitas Sriwijaya jalur SNBP. Jauna Aska Larasati telah diterima di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Sriwijaya jalur SNBP. Izatul Akidah telah diterima di program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Palembang jalur SPMB Prestasi. Maria Mutia Zakia telah diterima di program studi D4 Gizi dan Dietetika Politekkes Kemenkes Palembang jalur SPMB Prestasi. Naura Salsabila telah diterima di program studi D3 Sanitasi Poltekkes Kemenkes Palembang jalur SPMB Prestasi. Naswa Azra Safitri telah diterima di program studi farmasi Universitas Sriwijaya jalur SNBP. Siti Alifa Az-Zahra telah diterima di program studi psikologi Universitas Sriwijaya jalur SNBP. Honesto Ramadhani Muciko Fialdo telah diterima di program studi ilmu hukum Universitas Sriwijaya jalur SNBP. Fauzan Gafar Hasbi telah diterima di program studi hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang jalur SPAN PTKIN. Muhammad Azamul Haq telah diterima di program studi teknik mesin Universitas Sriwijaya jalur SNBP. Talita Rizky Fatia telah diterima di program studi teknik sipil Universitas Sriwijaya jalur SNBP. Angga Narta telah diterima di program studi D4 Teknik Produksi Minyak dan Gas PEM AK Migas Cepu jalur rapot. Ade Cecilia Fraselia telah diterima di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sriwijaya jalur SNBP. Ilyas Majid telah diterima di program studi D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung jalur SNBP.
Muhammad Attar Al-Astar telah diterima di program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jalur SNBP. Muhammad Jazila Rahman telah diterima di program studi D4 Bisnis Digital Politeknik Negeri Sriwijaya, jalur SNBP. Dimintakan kepada Ustadz Haji Hairi Abdillah SECWC, Ustadz Agus Priyatmono SPD, Ustadz Sahim Dasam SEMM, dan Ustadz Jusman Fitriansyah SPD MPD untuk bisa ke atas panggung membersamai Ananda semua untuk berfoto bersama. Dipersilakan kepada Ustadz Haji Hairil Abdillah SECWC, Ustadz Agus Priyatmono SPD, Ustadz Sahim Dasam SEMM, dan Ustadz Jusman Fitriansyah SPD MPD untuk bisa duduk kembali di tempatnya. Demikianlah seluruh siswa-siswi SMA IT Al-Furqon Palembang yang dinyatakan lulus seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu
seremoni pelepasan siswa kelas 12 SMA IT Al Furqon Palembang tahun pelajaran 2025-2026 yang akan dibacakan oleh Bunda Sari Ayu Arianti SPSI dan Ustaz Roni Zakaria MPD. Kepada Bunda Sari Ayu Arianti SPSI dan Ustaz Roni Zakaria MPD, kami persilakan. Kami mohon berkenan Kepala Sekolah SMA IT Al Furqon Ustaz Jusman Fitriansyah SPD MPD, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Bunda Intan Paremida Warjani MPD, dan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kiswaan Ustaz David Syahri SPD untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Seremoni pelepasan siswa kelas 12 Angkatan 12 SMA Islam Terpadu Al Furqon Palembang tahun pelajaran 2025-2026. Anggun Putri Ramadhani, Palembang, 28 September 2007, anak kedua dari pasangan Bapak Waluyo Sugito SE MSI dan Ibu Isnani SE, telah lulus di Universitas Diponegoro, program studi Administrasi Publik jalur SNBP. Setoran hafalan 3 juz, 6 prestasi tingkat provinsi, 12 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Diva Angelina, Napal, 26 Mei 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Zulfikri dan Ibu Sisana. Setoran hafalan 4 juz, 8 prestasi tingkat provinsi, 18 prestasi tingkat nasional. Donna Alvareza, Palembang, 8 Agustus 2008, anak kedua dari pasangan Bapak Sukirno dan Ibu Nur Hasana, telah lulus di Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi D4 Manajemen Bisnis jalur SNBP. Setoran hafalan 3 juz, 3 prestasi tingkat provinsi, 4 prestasi tingkat nasional. Hanindia Widi Anissa, Palembang, 1 Maret 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Adi Juanto SE dan Ibu Dwi Murni SE, telah lulus di Universitas Sriwijaya, program studi manajemen jalur SNBP. Setoran hafalan 3 juz, 4 prestasi tingkat provinsi, 8 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Jasmine Aurora, Palembang, 23 Januari 2009, anak kedua dari pasangan Bapak M. Said Abdullah STRPL dan Ibu Aprina Susanti AMKEP, telah lulus di Universitas Sriwijaya, program studi akuntansi jalur SNBP. Setoran hafalan 3 juz, 1 prestasi tingkat kota, 6 prestasi tingkat provinsi, 10 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Jauna Aska Larasati, Karawang, 30 Desember 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Jonison SS dan Ibu Rina Prastiwi SST, telah lulus di Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan bahasa Inggris jalur SNBP. Setoran hafalan 3 juz, 10 prestasi tingkat provinsi, 2 prestasi tingkat nasional. Keisa Gisila Fauzia, Palembang, 11 Februari 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Suyanto dan Ibu Harime Yesi, telah lulus di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi D4 Tata Rias dan Kecantikan jalur SNBP. Setoran hafalan 3 juz, 3 prestasi tingkat kota, 5 prestasi tingkat provinsi, 6 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional.
Nitara Pranaya Aura, Palembang, 7 Mei 2009, anak pertama dari pasangan Bapak Hendra dan Ibu Elia Tustika, telah lulus Universitas Negeri Jakarta, program studi D4 Seni Kuliner dan Pengelolaan Jasa Makanan jalur SNBP, setoran hafalan 3 juz, 7 prestasi tingkat provinsi, 12 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Raisa Nazwa Alwa, Medan, 6 April 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Muslin Manurung dan Ibu Romondang Siagian, setoran hafalan 3 juz, 15 prestasi tingkat provinsi, 8 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Salma Kurani Chania, Palembang, 13 April 2009, anak ketiga dari pasangan Bapak Dr. Insinyur Zulkifli MSI dan Ibu Emilia Rusli SPD, setoran hafalan 4 juz, 16 prestasi tingkat provinsi, 10 prestasi tingkat nasional. Sela Anggraini Putri, Sungai Angit, 6 Juli 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Supardi dan Ibu Siti Zuhria, setoran hafalan 3 juz, 7 prestasi tingkat provinsi, 9 prestasi tingkat nasional. Siti Alipa Azahra, Palembang, 8 Februari 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Amidi Susanto SE dan Ibu Oktarina AMD, telah lulus di Universitas Sriwijaya, program studi psikologi jalur SNBP, setoran hafalan 4 juz, 6 prestasi tingkat provinsi, 8 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Syahida Askia Rahma, Palembang, 26 Oktober 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Alfi Muhammad dan Ibu Leni Karnila, telah lulus di Universitas Islam Negeri Jakarta, program studi psikologi jalur SNBP, setoran hafalan 30 juz, 4 prestasi tingkat kota, 21 prestasi tingkat provinsi, 18 prestasi tingkat nasional. Almira Salsabila, Batu Raja, 12 April 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Andri Bastian STMM dan Ibu Mahbuba SP, setoran hafalan 3 juz, 4 prestasi tingkat provinsi, 7 prestasi tingkat nasional. Alfaira Zahra, Palembang, 14 September 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Agung Arif Eshud MT MSc dan Ibu DRG Diana Rahmawati, setoran hafalan 3 juz, 6 prestasi tingkat kota, 1 prestasi tingkat provinsi, 1 prestasi tingkat nasional. Cahaya Ramadhani Hendri Putri, Tanjung Enim, 20 September 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Hendri Mulyono ST dan Ibu Megawati, setoran hafalan 9 juz, 3 prestasi tingkat provinsi, 11 prestasi tingkat nasional. Chelsea Olivia, Banyuasin, 5 April 2008, anak ketiga dari pasangan Bapak Muhammad Yani dan Ibu Emilia, setoran hafalan 3 juz, 6 prestasi tingkat provinsi, 15 prestasi tingkat nasional. Di Ayu Clarissa Dewi, Tanjung Balai Karimun Kepri, 23 Januari 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Dedi Herwan ST dan Ibu Rahayu Siti Retno Martini AMR SPSI, setoran hafalan 3 juz, 9 prestasi tingkat provinsi, 17 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Fahra Aziana Nur Azna, Muara Enim, 6 November 2008, anak kedua dari pasangan Bapak Astofi Zaki SIP MSI dan Ibu Nevi Agustina STP, setoran hafalan 3 juz, 3 prestasi tingkat provinsi, 3 prestasi tingkat nasional. Izatul Akidah, Palembang, 21 Juli 2008, anak kedua dari pasangan Bapak Arisman SPD dan Ibu Nesi Isabella,
telah lulus di Poltekkes Kemenkes Palembang program studi D3 Farmasi jalur SPMB Prestasi, setoran hafalan 3 juz, 10 prestasi tingkat provinsi, 17 prestasi tingkat nasional. Kalisa Naila, Palembang, 5 Oktober 2008. Anak kedua dari pasangan Bapak M. Adi Syafi'i SE MSC AKCA dan Ibu Dr. Neni Karnani MKes, setoran hafalan 3 juz, 12 prestasi tingkat provinsi, 4 prestasi tingkat nasional. Kiara Jasmine Anissa, Palembang, 20 Oktober 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Beni Iskandar ST dan Ibu Septia Marini ST, setoran hafalan 3 juz, 2 prestasi tingkat provinsi, 5 prestasi tingkat nasional. Lutfia Syahira Hakim, Jambi, 18 April 2008, anak kedua dari pasangan Bapak Badru Zaman SE dan Ibu Bidan Asek Afrianti Eskep, setoran hafalan 4 juz, 14 prestasi tingkat provinsi, 9 prestasi tingkat nasional. Mariam Mutia Zakia, Palembang, 15 April 2008, anak kelima dari pasangan Bapak Agus Priyatmono SPD dan Ibu Nuria Mulhama SPD, telah lulus di Poltekkes Kemenkes Palembang program studi D4 Gizi dan Dietetika jalur SPMB Prestasi, setoran hafalan 3 juz, 6 prestasi tingkat kota, 11 prestasi tingkat provinsi, 1 prestasi tingkat nasional. Mutia Mumtaza, Palembang, 24 November 2008, anak pertama dari pasangan Bapak HH Hafiz Rumza SKM dan Ibu Ewis Julianda Bekti Eskep, setoran hafalan 3 juz, 8 prestasi tingkat provinsi, 15 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Nafla Fahira Fenfri, Palembang, 27 November 2008, anak pertama dari pasangan Bapak AKP Sufenfri SH dan Ibu Andayani SPD MSI, telah lulus di Universitas Sriwijaya program studi pendidikan dokter jalur SNBP, setoran hafalan 3 juz, 10 prestasi tingkat provinsi, 23 prestasi tingkat nasional, 2 prestasi tingkat internasional. Najwa Syasha Erida, Palembang, 26 Januari 2008, anak ketiga dari pasangan Bapak Eri Yuhalis ST dan Ibu Zubaidah, setoran hafalan 4 juz, 9 prestasi tingkat provinsi, 4 prestasi tingkat nasional. Naura Salsabila, Palembang, 11 Maret 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Jumbril Sardi SP dan Ibu Mezita Henitaria SOSI, telah lulus di Poltekkes Kemenkes Palembang program studi D3 Sanitasi jalur SPMB Prestasi, setoran hafalan 3 juz, 1 prestasi tingkat kota, 16 prestasi tingkat provinsi, 10 prestasi tingkat nasional. Nazwa Mutia Az-Zahra, Lubuk Linggau, 11 Januari 2009, anak kedua dari pasangan Bapak AKBP Agung Danargito SIK MSI dan Ibu Nasria Haruna, setoran hafalan 3 juz, 3 prestasi tingkat provinsi, 2 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Nazwa Gian Parmita Putri Trianggono, Oku Timur, 2 Januari 2008, anak kedua dari pasangan Bapak Margono dan Ibu Sulastri SPD, setoran hafalan 4 juz, 18 prestasi tingkat provinsi, 23 prestasi tingkat nasional. Raya Azaira Bening Putri, Palembang, 10 Oktober 2008, anak ketiga dari pasangan Bapak Hazairin SPD dan Ibu Rita Juniarti ST, setoran hafalan 3 juz, 6 prestasi tingkat provinsi, 6 prestasi tingkat nasional. Syafia Putri Pasaribu, Palembang, 21 Juli 2008, anak kedua dari pasangan Bapak Dr. Roli Pola Pasaribu SPPDKP Finasim dan Ibu Asmarini SH MKN,
setoran hafalan 3 juz. 2 prestasi tingkat provinsi, 12 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Syakila Zahra Adrina Putri, Pagar Alam, 19 September 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Ahmad Adriansyah STMM dan Ibu Ina Herlina SPD MPD, telah lulus di program studi kedokteran gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jalur rapor. Setoran hafalan 3 juz, 4 prestasi tingkat nasional. Siti Afifa Azahra, Palembang, 8 Februari 2008, anak kedua dari pasangan Bapak Amidi Susanto SE dan Ibu Oktarina AMD. Setoran hafalan 4 juz, 14 prestasi tingkat provinsi, 17 prestasi tingkat nasional. Tri Aulia Putri Wulandari, Senuro Barat, 20 Mei 2008, anak ketiga dari pasangan Bapak Sumarno SP dan Ibu Yanti SPDI, setoran hafalan 3 juz, 3 prestasi tingkat provinsi, 7 prestasi tingkat nasional. Ade Cecilia Fresiela, Banyuasin, 16 November 2007, anak pertama dari pasangan Bapak Defri dan Ibu Anik Purnawati, telah lulus di Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan guru sekolah dasar, jalur SNBP, setoran hafalan 5 juz, 2 prestasi tingkat kota, 4 prestasi tingkat provinsi, 5 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Keiza Safira, Palembang, 28 Juli 2008, anak kedua dari pasangan Bapak Junaidi Dahri ST dan Ibu Heni Rosnita STP, telah lulus di Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi D3 Teknik Sipil, jalur SNBP, setoran hafalan 3 juz, 10 prestasi tingkat provinsi, 7 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Nala Lauta Areta Bella Artanti Putri, Tanggerang, 13 Desember 2007, anak pertama dari pasangan Bapak Edi Rudianto Eskom dan Ibu Mulia Fajaria Stutik SE, telah lulus di Politeknik Negeri Bandung, program studi D4 Teknik Elektronika, jalur SNBP, setoran hafalan 4 juz, 22 prestasi tingkat provinsi, 93 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Nashwa Azra Safitri, Palembang, 24 Maret 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Eko Medi Saputra SE dan Ibu Dwi Puspasari Oktavia AMD Kep SKM, telah lulus di Universitas Sriwijaya, program studi farmasi, jalur SNBP, setoran hafalan 3 juz, 15 prestasi tingkat provinsi, 4 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Rajwa Fadila Utomo, Batu Raja, 5 Desember 2007, anak pertama dari pasangan Bapak Slamet Utomo SE, QEP, CHCM, dan Ibu Eli Kerlina SPD, setoran hafalan 7 juz, 6 prestasi tingkat provinsi, 9 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Rea Shiva Kiasa, Palembang, 17 April 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Muhammad Titan Terzagi dan Ibu Rosalina Heprika Mayasari, setoran hafalan 3 juz, 12 prestasi tingkat provinsi, 26 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Syifa Siti Kiasa, Palembang, 16 Mei 2009, anak kedua dari pasangan Bapak Haji Kurniawan SE dan Ibu Hajaria Efriani SE, setoran hafalan 3 juz, 4 prestasi tingkat kota, 9 prestasi tingkat provinsi, 12 prestasi tingkat nasional. Talita Rizky Fatia, Palembang, 10 Februari 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Syarifuddin dan Ibu Yusnida, telah lulus di Universitas Sriwijaya, program studi teknik sipil, jalur SNBP, setoran hafalan 3 juz, 1 prestasi tingkat provinsi, 3 prestasi tingkat nasional,
2 prestasi tingkat internasional. Widya Fitri Purnama, Kayuara, 2 November 2007, anak pertama dari pasangan Bapak Hadi Susanto SP dan Ibu Wiwindari SHMSI, setoran hafalan 3 juz, 4 prestasi tingkat provinsi, 11 prestasi tingkat nasional. Yeta Ulima Putri, Kayu Agung, 12 Agustus 2008, anak kedua dari pasangan Bapak Uli Karyono SPD dan Ibu Emi Yulianti SPD MM, telah lulus di Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan dokter gigi, jalur SNBP, setoran hafalan 4 juz, 12 prestasi tingkat provinsi, 9 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Akbar Pratama, Palembang, 9 Agustus 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Cahya Utarama dan Ibu Rosida SE, setoran hafalan 3 juz, 1 prestasi tingkat kota, 5 prestasi tingkat provinsi, dan 1 prestasi tingkat nasional. Alif Raihansa Putra Ihwan, Palembang, 24 April 2007, anak pertama dari pasangan Bapak Ihwan ST dan Ibu Eli Susanti, telah lulus di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Tifiyah Palembang, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, jalur tes, setoran hafalan 5 juz, 1 prestasi tingkat provinsi, dan 5 prestasi tingkat nasional. Dika Al-Faki, Palembang, 4 April 2009, anak kedua dari pasangan Bapak Muhammad Akbar AMD dan almarhumah Ibu Deyanti, setoran hafalan 4 juz, 1 prestasi tingkat kota, 21 prestasi tingkat provinsi, dan 51 prestasi tingkat nasional. Fauzan Gofar Hasbi, Fauzan Gofar Hasbi, Palembang, 28 Juni 2008, anak kedua dari pasangan Insinyur Haji Edi Hasbi Ahmad dan Ibu Haja Linda Abrianti SH SPN, telah lulus di UIN Raden Fatah Palembang, program studi Hukum Ekonomi Syariah, jalur Espan PTKIN, setoran hafalan 5 juz, 1 prestasi tingkat provinsi, dan 10 prestasi tingkat nasional. Hanesto Ramari Muciko Fialdo, Batu Raja, 22 September 2008, anak kedua dari pasangan Bapak Alandoni STMM dan Ibu Fitrianti SHMM, telah lulus di Universitas Sriwijaya, program studi Ilmu Hukum jalur SNBP, setoran hafalan 6 juz, 15 prestasi tingkat provinsi, dan 48 prestasi tingkat nasional. Ilyas Majid, Palembang, 13 Januari 2009, anak ketiga dari pasangan Bapak Ali Sodikin dan Ibu Sri Hartini, telah lulus di Politeknik Negeri Bandung, program studi D4 Administrasi Bisnis, jalur SNBP, setoran hafalan 2 juz, 2 prestasi tingkat provinsi, dan 10 prestasi tingkat nasional. Muhammad Aldi Okto Dewantara Al-Katiri, Palembang, 30 Oktober 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Ahyat dan Ibu Herawati, setoran hafalan 3 juz, 1 prestasi tingkat kota, 3 prestasi tingkat provinsi, dan 1 prestasi tingkat nasional. Muhammad Lutfi Habibur Rahman Nasution, Palembang, 1 Februari 2009, anak pertama dari pasangan Bapak Nasution SOSI dan Ibu Mariani SOSI, setoran hafalan 3 juz, 3 prestasi tingkat kota, 39 prestasi tingkat provinsi, dan 20 prestasi tingkat nasional. Muhammad Naufal Alfrian Altaf, Palembang, 27 Oktober 2008, anak kedua dari pasangan Bapak Eko Oktaviandri AMD dan Ibu Rianawati AMD, setoran hafalan 4 juz, 6 prestasi tingkat provinsi, dan 1 prestasi tingkat nasional. Muhammad Sultan Arif Wijaya, Pekanbaru, 4 Februari 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Dedi Wijaya SP dan Ibu Yasi Zulfa Novianti SE,
setoran hafalan 3 juz, 1 prestasi tingkat provinsi dan 1 prestasi tingkat nasional. Maulana Adi Nugraha, Palembang, 22 Mei 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Muhdiansyah SE dan Ibu Rita Rianti AMD, setoran hafalan 3 juz, 32 prestasi tingkat provinsi dan 11 prestasi tingkat nasional. Muhammad Abid Aska, Palembang, 28 Oktober 2007, anak keempat dari pasangan Bapak Ahmadian dan Ibu Yarmawati SE, setoran hafalan 3 juz, 4 prestasi tingkat provinsi dan 3 prestasi tingkat nasional. Muhammad Atal Al-Asitar, Palembang, 15 Desember 2008, anak kedua dari pasangan Bapak Doni Haryanto ST dan Ibu Haja Lidiasari SPDI, telah lulus di UIN Raden Fatah Palembang, program studi Ilmu Komunikasi jalur SNBP, setoran hafalan 3 juz, 1 prestasi tingkat kota, 2 prestasi tingkat provinsi, 14 prestasi tingkat nasional dan 1 prestasi tingkat internasional. Muhammad Jazila Rahman, Prabu Muli, 17 Juli 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Sardi SP dan Ibu Desi Apriani SKM MSI, telah lulus di Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi D4 Bisnis Digital jalur SNBP, setoran hafalan 4 juz, 1 prestasi tingkat kota, 3 prestasi tingkat provinsi dan 3 prestasi tingkat nasional. Muhammad Wahyu Al-Fajri, Bindu, 22 Februari 2008, anak keempat dari pasangan Bapak Haji Hamdan dan Ibu Haja Muriana, setoran hafalan 3 juz, 2 prestasi tingkat provinsi dan 24 prestasi tingkat nasional. Raihan Maulana Ihsan, Jaya Bakti, 4 Mei 2008, anak ketiga dari pasangan Bapak Asep Supriyadi dan Ibu Dedeh Maisaro, setoran hafalan 3 juz, 3 prestasi tingkat kota, 5 prestasi tingkat provinsi dan 4 prestasi tingkat nasional. Rido Anggara, Mangun Jaya, 12 Maret 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Hendrik dan Ibu Marsiem, setoran hafalan 3 juz, 5 prestasi tingkat provinsi dan 11 prestasi tingkat nasional. Ahmad Fajri Ramadan, Palembang, 13 September 2008, anak ketiga dari pasangan Bapak Mizan Masuri dan Ibu Nurbiati SPD, setoran hafalan 3 juz, 1 prestasi tingkat provinsi, 5 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Angga Narta, Musirawas, 30 Januari 2009, anak keempat dari pasangan Bapak Adrian dan Ibu Neti Karmila, telah lulus di PEM Akamigas Cepu, program studi D4 Teknik Produksi Minyak
nasional. Muhammad Hasan Radi Ashraf, Palembang 27 Oktober 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Farlandi Hasan SDMM dan Ibu Rahma Yulianti SIPMM, setoran hafalan 3 juz dan 4 prestasi tingkat nasional. Muhammad Isbullah Fauzi Hilmi, Palembang 1 April 2008, anak kedua dari pasangan Bapak Sugianto SD dan Ibu Tuhu Lestari SKP MKes, setoran hafalan 4 juz, 1 prestasi tingkat kota, 6 prestasi tingkat provinsi, 17 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Maybe Kelvin Pranata, Jambi 21 Mei 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Erik Muhammad Iqbal dan Ibu Helda Florentina, setoran hafalan 3 juz, 1 prestasi tingkat kota, 1 prestasi tingkat provinsi, 1 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Muhammad Azamul Haq, Palembang 11 Desember 2007, anak pertama dari pasangan dari Bapak almarhum Ahmad Zainul Hakim SPD dan Ibu Yofi Rizfa STP, telah lulus di Universitas Sriwijaya program studi Teknik Mesin jalur SNBP. Setoran hafalan 3 juz, 4 prestasi tingkat provinsi, 6 prestasi tingkat nasional, dan 2 prestasi tingkat internasional. Muhammad Dafi Rizky Pratama, Palembang 26 Maret 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Ismail SD dan Ibu Ilisa Fitri SE, setoran hafalan 3 juz, 3 prestasi tingkat provinsi, dan 6 prestasi tingkat nasional. Muhammad Jihad Firdaus, Palembang 7 Mei 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Azuzan Rizal SRMSI dan Ibu Rohdia Eskep, setoran hafalan 3 juz, 1 prestasi tingkat provinsi, dan 8 prestasi tingkat nasional. Muhammad Riyad Jinan Ahnaf, Palembang 14 Desember 2008, anak ketiga dari pasangan Bapak Budi Rianto Eskom dan Ibu Dr. Gigi Devi Ike Wijaya, setoran hafalan 3 juz, 2 prestasi tingkat provinsi, 3 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Putra Bumi Alfaras, Palembang 1 Desember 2008, anak ketiga dari pasangan Bapak Budi Setiawan dan Ibu Ermiati, setoran hafalan 3 juz, 1 prestasi tingkat kota, dan 1 prestasi tingkat nasional. R. Abdullah Zahran, Palembang 5 Mei 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Dr. R. Ahmad Hussein Farudin, spesialis bedah konsultan bedah digestif, dan Ibu Dr. Indah Fajarwati, setoran hafalan 4 juz dan 10 prestasi tingkat nasional. Rio Giazi Munazam, Lampung Tengah 29 Oktober 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Adi Wibowo Are Susanto dan Ibu Yulina Rohmi, setoran hafalan 5 juz, 4 prestasi tingkat provinsi, 3 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Yusuf Akbar, Palembang 1 November 2007, anak kedua dari pasangan Bapak Abdul Kadir dan Ibu Fatima, setoran hafalan 4 juz, 12 prestasi tingkat provinsi, dan 39 prestasi tingkat nasional. Kepada Ustaz Jusman Fitriansyah SPDI MPD, Bunda Intan Paramida Wardiani MPD, dan Ustaz David Syahri SPD, kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah Ikrar Alumni SMA IT Al-Furqan Palembang. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kak Dery Nugroho Afuntur, Presiden Family tahun 2023 dan 2024. Kepada Kak Dery Nugroho Afuntur,
Kami persilakan. Kepada seluruh siswa-siswi kelas 12 SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang, dimohonkan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa-siswi kelas 12 SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang, diharapkan untuk dapat mengikuti saya dalam pembacaan ikrar alumni. Ikrar alumni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kami, wisudawan SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang berikrar senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan syariat-syariat yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang, serta menjunjung tinggi kedisiplinan beribadah senantiasa mengamalkan ilmu baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, mematuhi norma-norma yang berlaku, baik norma agama maupun norma hukum, senantiasa cinta terhadap tanah air, dan menjunjung tinggi nama baik lembaga pendidikan SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Saya ucapkan selamat kepada seluruh angkatan 12 yang telah resmi menjadi alumni serta tergabung ke dalam Ikatan Alumni SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Kepada seluruh siswa-siswi kelas 12, saya persilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan siswa teladan terbaik akademik, terbaik non-akademik, tahfiz terbaik, ujian kompetensi keislaman terbaik yang akan dibacakan oleh Ustadz David Syahri SPD selaku Wakil Kesiswaan SMA IT Al-Furqan Palembang. Kepada Ustadz David Syahri SPD, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 038 KS SMAIT garing AF garing INT garing kelima 2026 tentang penghargaan siswa terbaik kelas 12 bidang akademik, non-akademik, tahfiz, UKK, dan siswa teladan SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang tahun pelajaran 2025-2026. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, serta memutuskan dan menetapkan penghargaan siswa terbaik siswa kelas 12 bidang akademik, non-akademik, tahfiz dan UKK serta siswa teladan SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang tahun pelajaran 2025-2026. Kategori terbaik bidang akademik Ikhwan atas nama Rio Giazi Munazam dari kelas 12 Al-Zajari. Kepada Ananda dan kedua orang tua untuk bisa naik atas panggung. Selanjutnya, kategori terbaik bidang akademik Ahwat atas nama Nafla Fahira Fenfri dari kelas 12 Aisyah. Kepada Nanda dan kedua orang tua untuk bisa naik atas panggung, dan kepada yang terhormat Ustadz Hairil Haji Hairil Abdillah SECWC untuk bisa memberikan penghargaan kepada Ananda. Kedua orang tua silakan. Ustadz Hairil untuk foto bareng dulu, Ustadz. Ya, untuk berfoto bareng. Ya, berikan senyuman terbaiknya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Hairil untuk bisa kembali ke tempat. Kepada Ananda dan orang tua tetap berdiri di samping kanan dan kiri panggung. Ya, sama orang tua di kiri dan panggung. Ya, iya Pak. Baik Bapak Ibu semua dan anak Ustadz semua,
Kita lanjut, siswa terbaik. Selanjutnya kategori terbaik bidang non-akademik Ikhwan. Jatuh atas nama Muhammad Hizbullah Fauzi Hilmi dari kelas 12 Al-Zazari. Silakan Ananda dan orang tua untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, siswa terbaik bidang non-akademik kategori Ahwat adalah Raya Azairna Bening Putri dari kelas 12 Aisyah. Silakan kepada Ananda dan orang tua untuk bisa mendampingi naik ke atas panggung. Kepada yang terhormat Bapak Haji Sahim Dasam SEMM untuk bisa memberikan penghargaan kepada Ananda yang terbaik. Kepada Pak Salim untuk foto dulu bersama, Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Sahim untuk bisa kembali ke tempat dan kepada Ananda untuk bisa berdiri di sebelah kanan dan kiri panggung. Baik, Bapak Ibu semua, serta anak Ustadz semua, kita lanjut ke kategori terbaik bidang tahfiz Ikhwan. Jatuh atas nama Fauzan Gafar Hasbi dari kelas 12 Arumi. Kepada Ananda dan kedua orang tua, silakan untuk naik ke atas panggung. Kita lanjut ke kategori terbaik bidang tahfiz Ahwat. Jatuh atas nama Siti Afifah Azhara dari kelas 12 Aisyah. Iya, kepada Ananda dan orang tua untuk bisa naik ke atas panggung. Kepada yang terhormat Ustadz Agus Priyatmono SPD untuk bisa memberikan penghargaan kepada Ananda.
Ya, kepada Pak Pri untuk bisa foto bersama dulu, Pak Pri. Baik, terima kasih kepada Ustadz Pri untuk bisa kembali ke tempat, dan kepada Ananda untuk berada di sebelah kanan dan kiri panggung. Baik Bapak Ibu semua, serta anak Ustadz semua, kita beralih ke kategori terbaik ujian kompetensi keislaman. Ikhwan adalah Rio Giazi Munazam dari kelas 12 Al-Jazari. Masya Allah. Sudah ada di atas panggung, silakan untuk bisa mendapatkan penghargaan kembali. Dan untuk kategori terbaik ujian kompetensi keislaman akhwat adalah Siti Afifah Azhara dari kelas 12 Aisyah. Ya, silakan Bapak untuk naik lagi ke atas panggung. Kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Arwan Sud SPDI selaku Kepala BPI dan Al-Quran Sid Al-Furqon Palembang untuk bisa memberikan penghargaan kepada Anda. Ya, kepada Ustaz Arwan untuk bisa berfoto terlebih dahulu. Baik, terima kasih pada Ustaz Arwan untuk bisa kembali ke tempat, dan kepada Ananda dan orang tua masih tetap di atas panggung kiri dan kanan. Nah, Bapak Ibu dan anak Ustaz semua, kita ke kategori siswa teladan. Siswa teladan SMA ITE Al-Furqon Palembang tahun 2025-2026 adalah Rio Giazi Munazam dari kelas 12 Al-Jazari. Ya, Masya Allah, kepada Ananda untuk naik lagi ke atas panggung. Untuk kepada yang terhormat Ustadz Jusman Fitriansa SPDI MPD selaku Kepala Sekolah SMA ITE Al-Furqon Palembang untuk bisa memberikan penghargaan kepada siswa teladan tahun 2025-2026. Silakan untuk berfoto bareng dulu, Ustaz. Ya, silakan kepada yang terhormat Ustadz Hairil Abdillah, Pak Sahim Dasam, dan Ustadz Agus Pratmono, Ustadz Muhammad Arwan, Ustadz Khairi, dan Bunda Dwi untuk bisa naik ke atas panggung.
untuk bisa berfoto bersama siswa-siswa terbaik SMA IT Al-Furqon Palembang. Silakan Ustadz dan Bunda. Baik, terima kasih kepada Ustadz Sahim, Pak Erik, Pak Agus Pratmono, Ustadz Jusman, Ustadz Hoiri, Ustadz Arwan, dan Bunda Dwi untuk bisa kembali ke tempat. Dan kami ucapkan kepada Ananda dan kepada orang tua untuk bisa kembali ke tempat. Demikianlah tadi pembacaan penghargaan siswa terbaik kelas 12 Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang tahun 2025-2026. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, it's time for us to see the great performance of the 12th grade of SMA IT Al-Furqon Palembang in academic year 2025 to 2026. Please give a big applause.
basuh jiwaku, membahagiakan aku yang haus akan kasih dan sayangmu, untuk wujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Ayah adalah sosok terkuat dalam hidup, membuatku kuat. Terima kasih, Ayah. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji tak mengkhianati bintanya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Selalu dimanja, kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku
Semoga Bunda selalu sehat ya. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu Ada di dalam hatiku. Di hadapanmu, kami tunduk, membawa segunung sesal yang bisu. Lisan tajam ini telah melukai lembutnya kasih-Mu. Kami abai pada nasihat yang Kau rangkai dengan air mata. Terbutakan ego hingga lupa pada luka yang Kau derita. Ibu, maafkan kami yang belum mampu menjadi mahkota bagimu. Malah melukis kerut cemas di wajah cantikmu yang mulia. Terima kasih atas setiap detak jantung yang Kau pertaruhkan, serta doa lembut yang selalu menyelimuti setiap harapan. Engkaulah muara lelah, tempat kami pulang membasuh luka. Dekapan damai saat badai hidup datang menyapa. Menjadi kompas paling setia saat langkah kami mulai kehilangan arah. Ayah, maafkan ketidakpedulian kami atas letih yang Kau simpan, atas luka dan peluh yang Kau kucurkan demi masa depan. Terima kasih telah menjadi pahlawan yang tak pernah tumbang, menjadi sosok yang kuat di saat hati kami dirundung bimbang. Ayah, Ibu, kami sadar takkan mampu membalas seluruh jasa, belum mampu menjadi sosok yang kalian damba. Namun doa-doa tulus selalu kami pinta pada Sang Pencipta agar bahagia abadi menyelimuti sisa usia kalian di dunia. Semoga umur yang berkah menyertai setiap langkahmu, memberi kami waktu untuk menghapus lelah dan luka yang pernah singgah. Hingga tiba saatnya kami membuat kalian tersenyum bangga, membuktikan bahwa cinta yang kalian tanam kini telah tumbuh menjadi surga.
guru. Kau bukan darah, bukan juga kerabat. Namun kau titipkan ilmu hingga mendarat. Tinta di tanganmu kini menjadi aksara, mengukir jalan di gelapnya cakrawala. Oh guruku tersayang, maafkanlah sikap kami. Oh guruku tersayang, cintamu tetap abadi. Kau akan selalu ada di dalam dada kami. Kasih sayangmu abadi di dalam hati ini. Kasih sayangmu abadi di dalam hati ini. Tawa yang terlepas tanpa ada makna, cerita lama yang selalu dibawa. Diam-diam hati ini mengerti, teringat dan jadi ciri tentangmu, untuk sementara sampai berjumpa, bersama-sama bercanda lagi, kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Semua mimpi tinggi dan segala drama dijadikan canda, dikeluh bersama. Terkadang-kadang mata bicara, seakan-akan semua rahasia. Oh kebodohan antara kita jadi kenangan manis. Untuk sementara sampai berjumpa, bersama-sama bercanda lagi, kenangan manis di hari ini
Harukalah kita bersama, kita istimewa, kita selamanya. Kami mohon berkenan kepada Ustadz Jusman Fitriansyah SPD MPD, Bunta Intan Paramidawardiani SPD MPD, dan Ustadz David Syari SPD untuk melakukan foto bersama. Hadirin sekalian, tibalah kita hujung acara. Seperti halnya tiupan angin yang membawa perubahan, semoga acara ini meninggalkan jejak yang mendalam dan berkesan bagi kita semua. Dalam penutupan yang penuh takzim ini, mari kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semangat yang kita temukan hari ini membawa kita menuju hari depan yang cerah dan berlimpah berkah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan inspiratif hari ini. Mari kita terus berbagi manfaat dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Saya Muhammad Yaldin Pasaribu dan saya Zani Afrinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Ibu di meja VIP untuk mengikuti Ustadz David dan Bunda Intan menuju meja makan VIP. Kemudian
Bapak Ibu yang di sebelah kanan panggung